Pak Zainal, ada beberapa pertanyaan ini dari dari audiens ya. Ya, silakan. Sahabat NK Academy yang hadir. Saya bisa sampaikan pertanyaan yang pertama nih Pak. Ya. Dari Jasal Abiudo ini. Terima kasih Pak Zainal atas paparannya. Saya mohon izin bertanya untuk identifikasi keberadaan magmatic evidence yaitu manifestasi atau sumur. Apa saja minimum 3 metodologi yang paling direkomendasikan untuk digunakan sebagai data analisis? Itu Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, pertama adalah gas lengkap. Gas lengkap itu tadi seperti kita lihat bahwa kita harus menganalisis CO2, H2S, helium, argon, metan. Kira-kira itulah, kira-kira gas lengkap itu harus kita analisis. Karena dari situ kita bisa tadi buat beberapa grafik untuk mengelaborasi sistem. Kedua adalah isotop. Isotop ini bisa dari steam condensate, bisa juga dari liquid fumarole, steam heated pool. Jadi kita dua itu kita analisis. Kita mau lihat bahwa apakah ada kontribusi HCl di steam atau juga mungkin di kondensatnya. Itu dua gas. Kemudian berikutnya paling biasanya adalah untuk melihat apakah ada tadi di first part, di first gas, katakanlah helium 3, helium 4 boleh. Itu kira-kira jawaban saya. Tapi yang utama adalah dua tadi adalah gas dan isotop. Itu sudah relatif cukup untuk melaporkan. Kemungkinan ada kontribusi magmatik dan kira-kira misalnya dari oksigen 18 kita bisa hitung kira-kira berapa kuantitatifnya ya. Jadi kuantitasnya bisa kita hitung. Nah, seperti kita tahu kan kita sudah punya N member dari water, kita punya N member meteoric water, kita punya data-data. Makin banyak data fumarole, data sumur makin banyak. Oke Pak, terima kasih. Saya kira bisa menjawab pertanyaan Mas Rizal tadi. Berikutnya pertanyaan dari Pak Tafib Wikorianto ya Pak. Pak Zainal, berapa toleransi kandungan unsur magmatik yang masih aman bisa kita kembangkan dari suatu prospek geothermal? Ya, memang saya dari kemarin tadi tidak ada standarisasi Pak. Jadi kalau saya katakanlah di bawah 100 ppm CL, di bawah 100 ppm CL pada steam fan, steam condensate itu masih. Karena kalau kita lihat di Telaga Bodasnya itu tadi 8.800 Pak David. 8.800 ppm. Nah, untuk katakanlah kita mau jernih lah, nggak terlalu banyak vulkanik ya di bawah 100 ppm itu masih. Biasanya yang saya cari dapat banyak itu ya kali 10 ppm, 50. Tangkuban perahu aja sekitar 40 sampai 50 ppm Pak. Ya kita ambil katakanlah di bawah 100 ppm itu. Ya Pak. Kita tidak dapatkan standarnya. Kemudian oksigen 18-nya dari oksigen 18 nanti kita lihat berapa persen. Jadi kalau Bapak analisis oksigen 18, jadi kalau ada beberapa misalnya tadi seperti Telaga Bodas gitu kan, itu bisa aja jelas tuh berapa persen kira-kira di T8 katakanlah. Berapa di T2 berapa persen. Kita bisa hitung tuh secara kuantitatif. Bisa dihitung Telaga Bodas ya Pak, tapi gas itu dari data yang sudah ada kita bisa hitung berapa kuantitatif. Nah, kira-kira di katakanlah Tongonan itu sudah salah satu sumur sudah lebih dari 60%. 60% magmatik kontribusinya dalam tidak semua sumur. Sebelumnya adalah netral. Jadi mereka tereksploitasi. Jadi ya kita katakanlah di bawah 20%.
Katakanlah juga saya pernah menghitung juga di Sibaya itu di bawah 20%. Kurang terdengar Pak suaranya, Pak. Ya, katakanlah di Sibayak sendiri di bawah 20%. Di Tongonan di atas 60% ada beberapa sumber. Kita lihat tadi trennya itu sampai. Oke, Pak. Baik, Pak Zainal, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mudah-mudahan kita bisa jawab singkat-singkat. Terima kasih. Maaf Pak, tadi suaranya sedikit tidak jelas saat penjelasan kontur CL dan CSO4 di Tangkuban Perahu. Saya menangkap bahwa berdasarkan kontur tersebut, CL yang hadir bukan dari magmatik. Itu ya Pak ya tadi. Apakah betul? Jika betul, mengapa demikian Pak? Selain itu dari plot gas yang ditunjukkan, tidak ada influence magmatik di Tangkuban Perahu. Secara geologi, Tangkuban Perahu jelas merupakan sistem volkanik. Ini menarik Pak. Silakan Pak. Ya, kalau di Indonesia sistem vulkanik semua. Mojang juga sistem vulkanik gitu ya. Betul. Tapi seberapa jauh? Jadi kita lihat, saya sengaja membuat kontur itu. Jadi kontur sulfat. Jadi kita tadi lihat sulfat itu katakanlah karena ini diambil di liquid di fumarol. Sulfat itu berasal dari reaksi oksigen dengan H2S, gas H2S. Bentuk sulfat ini. Kalau misalnya juga di situ keluar gas HCl, maka gas HCl juga akan tinggi di puncak. Akan terdeteksi analisis Cl di puncak Ratu atau di puncak Domas itu tinggi. Tapi yang kita analisis maksimum hanya 50 ppm. Ya, itu sekitar 50 ppm. Ya, sekitar 50 ppm. Nah, sedangkan klor di Kancah dan Ciater itu 300 ppm. Sedangkan sulfatnya 500 ppm. Sulfatnya jelas adalah dari acid layer. Yang tentu saja makin dia jauh, dia makin terencerkan oleh groundwater dan lain-lain. Dengan Cl-nya kenapa makin tinggi di Ciater dan di Kancah, padahal juga pH-nya asam juga. Nah, asam di Kancah itu disebabkan oleh asam sulfat, bukan dari Cl-nya. Karena Cl-nya itu tinggi, 304, 309, 304. Jadi Cl-nya itu berasal dari liquid reservoir yang rembes ke atas. Itu kira-kira. Memang saya sengaja menampilkan ini agar kita bisa berpikir, kalau misalnya HCl-nya di Ratu itu sekitar 500 juga gitu, wah itu kita pastikan sudah magmatik banget. Tapi di situ tidak, hanya 48. Tapi justru di Kancah dan di Ciater, Cl-nya tinggi. Harusnya bukan di situ tingginya, karena kon magmatiknya atau conduit magmatiknya ada di kawah Ratu. Masalah vulkanik kan kita sudah bicara quasi vulkanik, vulkanik sistem, di situ ada simpanan panas bumi. Yang penting kriteria panas bumi di situ ada clay cap yang bisa menaungi reservoir dengan gas yang tidak kritikal, itu sudah sistem panas. Jadi dari situ memang saya ini sengaja saya tampilkan kontur 2 ini untuk melihat, kita harus berpikir kalau klor di kawah Ratu misalnya 500 ppm katakanlah, wah itu udah jelas. Itu hanya 50 ppm, justru klornya di Kancah yang besar di Ciater. Itu bukan tempat konduit daripada gas mati. Itu adalah outflowing. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Zainal. Saya kira cukup jelas tadi penjelasan tadi. Jadi memang kalau kita Tangkuban Perahu selama ini memang phreatic eruption ya. Ini menarik dengan data-data yang disampaikan oleh Pak Zainal, sehingga memang kita bisa melihat dengan jernih itu kondisi dari Tangkuban Perahu sendiri, dari fluida-fluida yang keluar dari situ yang memberikan clue kepada kita. Oke, terima kasih Pak Zainal. Ada pertanyaan lain? Ini
dari Pak Bambang Purbiantoro ini terkait dengan Solvatara, Pak. Informasi apa yang diperoleh dari kehadiran Solvatara? Gitu. Ya, informasi apa yang diperoleh dari kehadiran Solvatara? Saya juga ingin mungkin sekali, maaf Pak Bambang, Pak Zainal ingin menanyakan juga terkait dengan ini, supaya juga audiens itu jelas apa sih yang disebut dengan Solvatara gitu. Itu penting juga antara fumarole Solvatara. Kemudian ke pertanyaan Pak Bambang, Pak Bambang Purbiantoro, informasi apa yang diperoleh dari kehadiran Solvatara? Terima kasih Pak, silakan. Secara definisi, kalau dia disebut Solvatara, biasa itulah disebut critical magmatic, lebih kritikal, lebih mengarah ke critical magmatic. Kenapa? Karena di situ ada gas SO2. Gas SO2 itu yang menyatakan dia sebagai Solvatara. Kalau fumarole secara general ya begitu, fumarole general, fumarole ada steam heated cool, ada Solvatara, di situ dia ada lerang kemungkinan juga ada SO2, gas SO2. Gas SO2 ini yang menyentuhkan bahwa Solvatara. Nah, sejauh ini memang saya lihat kita kesulitan di Indonesia ini menganalisis gas SO2. Jadi gas SO2 itu yang ahlinya untuk menganalisis vulkanologi Jogja. Jadi kalau kita menghadapi suatu sistem vulkanik atau vulkanik asosiasi dengan umur antara 500-an tahun, jangan di bawah ya, jangan di bawah 500 tahun ke atas. Nah itu sudah kuasi vulkanik atau vulkanik. Nah itu harus kita analisis SO2-nya, seberapa besar SO2-nya. SO2-nya itu kita analisis, harus kita analisis. Nah, dengan demikian kita bisa tahu kritikal, kemudian gas H2-nya kita lihat tadi urutan tadi itu. Tapi Solvatara itu adalah ditandai dengan adanya gas SO2 ya. Oke Pak Zainal, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang tadi terakhir dari Pak Bambang. Ini ada penanya lagi nih Pak, Mas William dari UI. Selamat siang Pak Zainal, ingin bertanya apakah anion SO4 dan pH manifestasi dapat digunakan untuk menduga proses apa yang menyuplai tingginya tingkat keasaman? Apakah dari kondensasi oksidasi dari fluida reservoir yang netral atau memang berasal dari fluida reservoir yang... Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Ya, jadi memang untuk surface manifestasi kita sering membuat kontur sulfat. Jadi kontur sulfat itu adalah identik dengan sifat keasamannya. Jadi bisa juga kontur pH dan kontur sulfat. Jadi kalau sulfat surface sulfat itu biasanya tinggi. Dia berasal dari reaksi H2S tambah oksigen. Oksigennya berasal dari udara dan membentuk sulfat. Nah, maka itu daerah-daerah sulfat yang tinggi biasanya. Itu di daerah-daerah mendekati puncak-puncak. Kita harus kontur sejauh mana sulfat itu, karena sulfat itu adalah identik dengan upflow. Jadi sulfat itu identik dengan upflow. Sedangkan karbonat tadi identik dengan outflow. Spring itu ya. Jadi sulfat itu sangat penting. Jadi sangat penting kalau ada banyak fumarole, ada spring, itu sulfatnya kita analisis. Dan sulfat itu bisa kita melihat apakah mixing ataukah sulfatnya adalah memang deep sulfat dan lain-lain. Kemudian kita elaborasi antara sulfat chloride dan lain-lain, sulfat dan pH. Pasti berasal dari situ. Karena sulfat dari deep sulfat adalah netral, tapi shallow sulfat adalah acid. Dia di daerah outflow ada gas H2S yang teroksidasi. Oke Pak Zainal, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi, saya persingkat aja. Selama tahap eksplorasi 3G, belum ada, dapatkah kita memprediksi komposisi kimia reservoir dari data manifestasi yang kemudian dijadikan prediksi potensi terjadinya scaling, Pak?
Oh iya, bisa, sangat bisa. Jadi kita kan sebenarnya silika itu terutama silika kita bisa lihat juga, walaupun katakanlah kita bisa kita bisa juga kira-kira kita hitung silikanya, ataupun juga kita lihat kira-kira tingkat evaporasi silika dari spring yang kita ambil. Jadi kalau misalnya boiling spring dari temperatur berapa ke temperatur berapa, itu bisa kita hitung fractionation. Jadi kalau di reservoir katakanlah kita patok 220, karena silika mulai tidak berubah 220, kemudian di atas ada 80 derajat, itu ada steam fraction di situ sebanyak berapa persen. Itu bisa kita balikan. Demikian kita bisa hitung perkiraan daripada kemungkinan scaling silika. Tapi silika itu tidak mungkin terjadi di reservoir. Silika hanya bisa terjadi di permukaan. Jadi tidak usah bingung dengan silika. Yang kita harus prediksi adalah calcite. Karena calcite akan mengendap atau scaling di temperatur tinggi. Di temperatur rendah dia tidak akan scaling. Maka itu reservoir bisa mengalami calcite scaling. Ukurannya adalah pH. pH, karbonat, dan kalsium. Jadi ketiga unsur ini yang menopang, karena kita tahu bahwa scaling di bawah itu ini adalah karbonat berubah menjadi, karena ada boiling, dia berubah menjadi gas kedua. Jadi ada tiga unsur yang bisa kita hitung, kalsium, karbonat, dan pH. Nah ini bisa kita hitung apakah di reservoir terjadi kemungkinan scaling. Kita hitung CSI-nya. Apakah CSI reservoirnya kira-kira di atas 1 atau di atas 0 gitu, atau di bawah 0. Jadi kita bisa perkirakan dengan analisis dari temperatur utama boiling spring gitu. Tapi kalau mixing spring di bawah 50 derajat itu ya biasanya tidak potensial. Jadi kalau temperatur di atas 80 boiling spring itu bisa kita perkirakan calcite terutama di reservoir. Kalau silika tidak perlu karena silika itu udah di atas. Jadi cukup silika yang kita analisis itu bisa kita analisis, kita bisa prediksi. Kita hitung aja silika index. Oke, terima kasih Pak Zainal. Ada dua penanya lagi, mudah-mudahan ini enggak ini. Dari Karim Maulana ini, kalau ada di satu lapangan gas agresif gasnya itu kecil, misalnya HCl atau HF-nya kecil gitu, apakah ini bisa dipastikan magmatik atau tidak magmatik, Pak? Ya kan tadi saya katakan kalau ya di bawah Kabupaten Perahu aja sekitar 50. Ya kalau dia hanya 1 ppm, 10 ppm ya kita katakan sih bisa saja Cl itu dari rock begitu ada mengandung Cl bukan dari gas. Jadi untuk fluor hilang sama sekali juga tidak kecil ada. Jadi hanya 1 ppm, 5 ppm itu saya anggap sih itu kemungkinan bukan dari gas yang keluar, mungkinan dia dari rock di samping itu. Water juga mengandung Cl. Oke Pak Zainal, terima kasih. Ini yang pertanyaan terakhir nih Pak, dari Mbak Fadila ini, mungkin terdapat reaktivasi magma pada daerah yang dinyatakan sudah tidak magmatis. Kalau memungkinkan, adakah contohnya Pak? Ya, jadi reaktif itu kan dari hubungan kita ke hulunya dulu itu. Biasanya gantung, misalnya katakanlah Galunggung katakanlah setiap 50 sampai 100 tahun sekali gitu ya. Yeah.
dia aktif kembali. Bisa saja dia mempengaruhi geotermal yang ada di sampingnya, gitu, bisa saja. Maka itu dalam mengembangkan panas bumi di daerah vulkanik atau vulkanik, yang perlu kita tahu adalah kita pelajarilah sistem vulkanologinya, berapa turnover sejarah yang kita catat gitu ya. Jadi dia selalu berulang pada hampir waktu yang hampir bersamaan. Kemudian berapa daerah aman arah. Kalau daerah yang akan kita kembangkan relatif aman dari gangguan apabila itu saya rasa, atau masih 200 tahun lagi saya rasa perlu kita kembangkan. Jadi aktivasi bisa terjadi, jadi banyak terjadi ya. Krakatau yang sudah tidak aktif ya aktif kembali. Itu adalah hulunya kita lihat, jadi bukan insiden Pak. Oke Pak Zainal, terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh audiens ya, sahabat NK Academy Webinar yang sudah berusaha bertanya ya. Mungkin nanti karena ini pertanyaannya banyak, nanti kalau yang belum terjawab nanti biar kita sampaikan, bisa kami sampaikan dalam bentuk email. Saya kira mungkin itu dari apa yang kita diskusikan dengan Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal sudah memberikan pencerahan yang luar biasa terkait dengan geothermal terhadap volkanik atau magmatik gitu. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari webinar siang hari ini bahwasanya kita perlu detail di dalam menganalisis apakah itu magmatik atau tidak magmatik gitu, tentu dengan analisis gas yang lengkap ya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan clue-clue informasi yang kita bisa gunakan untuk mengambil satu kesimpulan apakah itu magmatik atau tidak magmatik. Tadi batasan-batasannya dan sebagainya itu sudah jelas ya. Saya kira ini bisa kita dapatkan inspirasi pada siang hari ini dan nanti perdalam untuk kita bisa memastikan lapangan-lapangan di Indonesia mana saja yang nanti bisa dikembangkan dan tidak. Kalau misalnya hydrothermal, volcanic itu pengembangannya seperti apa, kalau sudah hydrothermal seperti apa, kalau quasi itu seperti apa dan sebagainya. Saya kira ini hal-hal yang kita bisa dapatkan pada diskusi siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ya, saya mau Zainal. saya mungkin ada statement silakan Pak. Closing ya, silakan Pak. Saya juga terima kasih kepada para peserta hampir 160-an yang akan presentasi saya. Mudah-mudahan mendapat suatu tambahan ilmu. Saya juga yang memberikan tambahan ilmu baru. Kemudian saya mohon maaf kalau memang dalam pemberian tadi itu ada tersendat-sendat, mungkin masalah teknikal internetnya ataupun ya mic ya mungkin koneksi yang bagus. Jadi mudah-mudahan minimum apa yang bisa saya berikan tetap menjadi satu ide untuk pengembangan panas bumi yang Indonesia vulkanik sistem, tapi kita juga harus lihat sisi lain daripada sisi sampingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Zainal atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada siang hari ini kita bisa mendapatkan ilmu ya dan mendapatkan inspirasi yang bermanfaat untuk pengembangan geothermal di Indonesia ya. Terima kasih juga kepada seluruh audiens sahabat NK Academy yang saya lihat di sini hadir dari berbagai institusi, ada yang dari EBTKE, Kementerian SDM, kemudian juga ada dari PSD MBP, ada yang dari Batan, ada dari PGE, ya, ada dari Geodipa, ada dari PLN, ada KS Orka, ada Medco,
ada El-Nusa, ada Selam Bersih, dan dari ITB, dari Unila ya Lampung, dan dari berbagai beberapa universitas lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang jumlahnya agak banyak. Jadi terima kasih, ini webinar ini dihadiri oleh komunitas dari industri, dari company, termasuk juga dari government institution, termasuk juga dari kalangan akademisi, baik dosen maupun juga mahasiswa. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan pencerahan, memberikan manfaat. Sudah barang tentu kita ingin ke depan bahwa Indonesia bisa menjadi number one dalam bidang geothermal production gitu, tapi sudah barang tentu itu juga harus disupport dengan keahlian dari SDM Indonesia. Karena itu NK Academy ini berupaya memberikan salah satu kontribusi di antara kontribusi agar Indonesia bisa betul-betul bisa menjadi negara yang kuat sisi geothermal, baik pengembangannya maupun SDM-nya maupun juga teknologinya. Karena itu perlu ada kerjasama, open mind, sinergis dari semua unsur sehingga mudah-mudahan kita bekerjanya bisa fokus, bisa convergent, sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan dunia dari sisi geothermal teknologi, SDM, dan sebagainya. Saya kira ini satu kita inginkan, cita-citakan bersama. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh sahabat NDK Academy, juga kepada Pak Zainal, juga kepada seluruh panitia dari NDK Academy webinar yang sudah mempersiapkan persiapan ini dengan sangat baik. Mohon maaf bila di dalam penyampaian ini, penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Surya dari NK Academy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat